sehat semua. Tujuan pembelajaran video kali ini adalah: 1. Anak-anak dapat menentukan ide pokok dari suatu bacaan. Yang kedua, dapat menyebutkan kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Ayo, masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ayo, coba kita amati gambar di video ini. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar, namun tentukan dahulu ide pokok tiap gambarnya. Gambar pertama, ide pokoknya tanah liat, banyak kegunaannya. Gambar kedua, ide pokoknya proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Gambar ketiga, ide pokoknya macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ide pokok sudah ditentukan. Selanjutnya, anak-anak membuat cerita berdasarkan gambar. Gambar pertama, tanah liat banyak kegunaannya. Anak-anak bisa membuat cerita berdasarkan gambar. Pada gambar kedua, ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Dari ide pokok tersebut, anak-anak kembangkan lagi menjadi sebuah cerita berdasarkan gambar yang kedua. Pada gambar yang ketiga, ide pokoknya adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Dari ide pokok tersebut, anak-anak kembangkan menjadi sebuah cerita berdasarkan gambar. Nah, mudah kan membuat cerita bergambar? Ayo, sekarang kita amati cara duduk anak-anak seperti apa. Nah, anak-anak sudah melihat dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga itu adalah cara duduk yang salah. Nah, di sini ada contoh cara duduk yang benar. Tahukah kamu macam-macam kelainan pada organ gerak pasif? Yang pertama adalah fraktula, yaitu patah tulang. Yang kedua, osteoporosis, adanya pengkeroposan tulang. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Yang keempat, ada lordosis, ada skoliosis, dan terakhir adalah kifosis. Kesimpulan dari video kali ini, yang pertama,
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Yang kedua, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Yang ketiga, macam-macam kelainan pada tulang, yaitu patah tulang, osteoporosis, retak tulang, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.